Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan bab 2, yaitu materi baru mengenai transformasi geometri. Nah, apa itu transformasi geometri? Ya. Nah, ini ada sebuah segitiga yang Bu Alfi cerminkan, sebuah segitiga yang Bu Alfi putar, yang ada yang diperbesar ya. Jadi transformasi itu apa ya? Transformasi itu apa? Jadi transformasi geometri itu adalah perubahan pada sebuah bidang geometri yang mencantumkan posisi besar dan bentuknya sendiri. Posisi besar dan bentuk itu sendiri. Ya. Dalam geometri, transformasi geometri itu adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal XY ke posisi yang lain, yaitu X aksen, Y aksen, yaitu bayangannya atau posisi terbarunya setelah ditransformasi, yaitu X aksen, Y aksen. Dalam kehidupan sehari-hari ya, transformasi ini itu biasa kalian temukan ketika kalian misalkan mengedit foto, memperbesar, memperkecil, atau memutar foto ya. Kita temukan dalam memperbesar foto, mengecilkan foto. Kemudian kita juga temukan ketika kita memindahkan suatu barang ke tempat yang lain, itu menggunakan transformasi ya. Perpindahan, kemudian perbesaran, perputaran, memutar suatu benda, itu transformasi ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jadi transformasi itu ada dua. Yang pertama itu transformasi isometri ya. Transformasi isometri dan transformasi non isometri. Jadi ada dua, yaitu isometri dan non isometri. Kalau isometri itu jadi suatu benda atau suatu barang yang ditransformasikan itu nanti hasilnya tetap, yaitu sama. Misalkan mentransformasikan meja ya hasilnya tetap meja gitu ya. Tapi kalau non isometri nanti hasilnya itu berbeda. Dia bisa berubah bentuk, lebih besar, lebih kecil atau apa itu ya. Itu non isometri. Jadi transformasi isometri itu sendiri ada tiga, yaitu translasi, rotasi, dan refleksi. Kalau non isometri ada satu yang akan kita bahas, yaitu dilatasi atau perbesaran ya. Translasi, rotasi, dan refleksi itu nanti hasilnya sama atau tetap. Kalau dilatasi nanti hasilnya akan berbeda dengan benda awal yang ditransformasikan gitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, jadi ada transformasi itu ada 4, yaitu translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi. Yang dilatasi ini termasuk transformasi non isometri. Yang ketiga ini termasuk transformasi isometri, di mana hasil transformasi itu bentuknya kongruen atau sama gitu ya. Selanjutnya, nah yang pertama ini ada sebuah gambar rumah ya. Nah, gambar rumah ini akan Bu Alfi pindahkan. Jadi ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 ya. Gambar rumah ini ada 4 titik ya. 1, 2, 3, dan 4. Kan Bu Alfi pindahkan. Jadi titik 1 Bu Alfi pindahkan sepanjang ini ya, sepanjang vektor X misalkan ya, vektor T ini misalkan Bu Alfi pindahkan di sini jadinya. Titik kedua juga Bu Alfi pindahkan dengan arah yang sama dan panjang sama. Titik ketiga arah yang sama dan panjang sama. Titik keempat juga kita pindahkan arah yang sama dan panjang sama. Hasilnya kita temukan bahwa gambar rumah ini berpindah di sini ya. Gambar rumah ini berpindah di sini. Dari titik awal berpindah di sini ya. Kenapa bisa di sini Bu? Karena tadi setiap titiknya Bu Alfi pindahkan dengan arah dan panjang yang sama ya. Nah, perpindahan ini dinamakan dengan translasi atau pergeseran. Jadi suatu gambar atau suatu benda itu digeser ya, itu translasi. Translasi ini jadi bendanya itu atau gambarnya itu tidak mengalami perubahan bentuk ya. Jadi misalkan memindahkan meja tetap meja, gambar tetap gambar dengan ukuran yang sama. Ini dinamakan dengan transformasi tadi apa? Isometri ya. Ini yang pertama, translasi. Bu Alfi jelaskan secara singkat dulu ya. Kemudian yang kedua adalah ya, Bu Alfi misalkan ada sebuah gambar rumah tadi ya. Kemudian Bu Alfi ini misalkan cermin ya, ada sebuah cermin. Ya. Kalian misalkan saja kalau ini kamu kemudian berkaca, di dalamnya nanti ada bayanganmu ya. Ini pasti di dalamnya ada bayanganmu.
ya. Jadi kalau ada sebuah benda kemudian Bu Alfi cerminkan, maka ada bayangannya, di mana jarak antara benda tersebut di depan cermin itu akan sama dengan jarak bayangan tersebut di depan cermin, ya. Sama. Coba saja kalian berdiri di depan cermin, ya. Kemudian salah satu teman kalian mengamati jarak kalian ke cermin misalkan 2 lantai. Nanti di bayangannya kita lihat apakah jarak bayangan ke cerminnya itu juga 2 lantai. Pasti sama, ya. Coba saja dipraktikkan. Yang kedua ini dinamakan refleksi atau pencerminan. Jadi suatu benda yang dicerminkan ke cermin, maka hasil bayangannya itu ukurannya sama dan jarak dari bayangannya ke cermin itu juga sama, yaitu ciri khasnya adalah jaraknya ini sama, gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah rotasi atau perputaran, ya. Bumi saja berputar, ya, rotasi atau perputaran, ya. Sudah sering kalian dengar atau rotasi perputaran. Jadi dalam rotasi perputaran ini suatu benda ditransformasikan dengan cara memutar, ya. Jadi kita putar, misalkan ada sebuah meja, kita putar berapa derajat gitu, ya. Bisa kita bedakan juga sambil kita putar. Itu rotasi. Ini misalkan ada gambar ini Bu Alfi putar, ya. Nah, jadi gambar ini Bu Alfi putar sehingga berpindah tempat seperti ini gitu. Perputarannya ada sudutnya berapa, nanti seperti itu kalau rotasi perputaran gitu, ya. Kemudian yang terakhir adalah dilatasi atau perbesaran. Kalian pasti sering ya mengedit foto, video, membesar, memperkecil, ya. Itu dilatasi atau perbesaran. Jadi dilatasi ini ukurannya berbeda dari bentuk awal. Sehingga dilatasi ini dinamakan transformasi non isometri, di mana ukurannya berbeda. Gitu, ya. Itu adalah 4 yang akan kita pelajari di bab 2. Jadi hari ini akan Bu Alfi bahas 1, yaitu translasi terlebih dahulu, gitu, ya. Selamat belajar. Mari simak selanjutnya. Yang pertama ada translasi atau pergeseran, ya. Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan jarak dan arah tertentu. Jadi memindahkannya dengan jarak dan arah tertentu. Nah, jadi ini misalkan ada sebuah titik P, ya. Ada sebuah titik P ini ditransformasikan oleh T, ya. Translasi itu lambangnya T, ya. Dengan vektor translasi itu AB. Jadi tadi loh yang panjang dan arah itu vektor, ya. Jadi vektor translasinya itu AB, kita misalkan AB. Maka hasilnya diperoleh bayangan P aksen dengan titiknya yaitu X aksen, Y aksen. Ya, jadi ini ada P dipindahkan dengan vektor TAB. A ini maksudnya adalah ini loh, ya, panjang X-nya, perpindahan dari sumbu X-nya itu A, sepanjang A, kemudian sumbu Y-nya sepanjang B, ya. Kalau dia positif maka dia A ke kanan, ya, positif ke kanan. Kalau Y-nya positif berarti dia ke atas. Jadi titik Px, Y dipindahkan dengan translasi TAB, artinya dipindahkan sepanjang A ke kanan dan sepanjang B ke atas. Maka ditemukanlah bayangannya, yaitu titik P aksen, Y aksen. Di mana X aksen, Y aksen? Kita hitung dari sini, ya, berarti X tambah A, Y aksennya berarti dari sini Y tambah B, gitu, ya. Rumusnya kita tuliskan seperti ini. P X, Y, titiknya X, Y ditranslasikan dengan T AB menghasilkan P aksen dengan titik baru yaitu X aksen, Y aksen, di mana X aksennya adalah X plus A dan Y aksennya adalah Y plus B, ya. Bisa dilanjut, ya. Nah, kemudian contohnya yang pertama, Bu Alfi punya titik A min 3,4 ditranslasikan oleh T 1,13, maka koordinat bayangan titik A adalah, nah, titik A ditranslasikan oleh 1,3, maka bayangannya tinggal kita jumlahkan, ya. Min 3 tadi kan X plus A, berarti min 3 tambah 1 hasilnya min 2, 4 tambah 3 hasilnya 7. Jadi bayangan dari titik A adalah A aksen, yaitu min 2,7, gitu, ya. Contoh yang kedua, jika titik B 4,2, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini kalian tulis dalam bentuk seperti ini saja, ya.
biar mudah gitu ya, biar jelas. Titik B 4,2 ditulis 4,2. Ditranslasikan oleh TAV berarti TAB ditulis. Diperoleh bayangan B aksen, ini B aksen ya, bukan A aksen ya. B aksen 2,3, maka ditulis ya. Nah, berarti X aksen kan X plus A, Y aksen kan Y plus B. X aksennya kan 2, 3 ya. X-nya adalah 4 ditambah A, Y-nya adalah 3 itu sama dengan 2 ditambah B ya. Dari sini kita peroleh 2 itu sama dengan 4 ditambah A, maka A nya kita peroleh 2 dikurangi 4, yaitu hasilnya min 2. Kemudian 3 ini kan diperoleh dari 2 ditambah B, maka B nya adalah 3 kurangi 2, hasilnya min 1. Jadi translasi yang memindahkan titik B ke B aksen adalah T sama dengan min 2,1, min 21 itu ya. Silakan dipahami. Oke, selanjutnya ada contoh satu lagi yang ketiga. Nah, tentukan bayangan dari garis. Kalau tadi yang kita pindahkan hanyalah sebuah titik ya, hanyalah sebuah titik. Sekarang bagaimana kalau dipindahkan itu adalah garis? Oh ya, sebelumnya misalkan kalian memindahkan segitiga, itu juga seperti ketika kalian memindahkan tadi loh gambar rumah. Jadi kita pindahkan titik-titiknya baru kita gambar segitiga ya. Kalau kita pindahkan bangun seperti itu, kita gambar pindahkan masing-masing titiknya, kemudian baru kita gambar segitiga seperti itu ya. Kemudian bagaimana jika garis? Nah, tentukan bayangan dari garis Y sama dengan 3x min 2 oleh translasi T, yaitu min 2,4. Kalau yang kita pindahkan garis, langkah awal adalah kita misalkan ya. Langkah awal adalah kita misalkan ya. Perpindahannya, oh ini belum Mbak Alfi tulis ya. Bentar. Jadi sebentar, ini ke, kalau yang kita pindahkan garis, langkah awal adalah kita tulis dulu seperti rumus tadi. Yang pertama adalah kita misalkan x, y ya, ditranslasikan oleh min 2, 4 menghasilkan x aksen, y aksen gitu ya. Nah, di mana kita peroleh ini? X aksen berarti X ditambah min 2, Y aksen berarti Y ditambah min 4 ya. Sebelum tadi ditulis yang rumus awal tadi ya, ada panahnya itu ya, ditulis sendiri ya, soalnya ini tadi lupa Mbak Alfi cantumkan. Sehingga diperoleh X aksen itu sama dengan X min 2, Y aksen itu sama dengan Y plus 4. Kita peroleh X aksen X min 2, Y aksen Y plus 4. Mbak Alfi ulangi. Jadi langkah pertama tadi ya, langkah pertama tadi adalah ya, langkah pertama tadi ya, kalau ada soal seperti ini kita misalkan ya, kita misalkan seperti ini, misalkan seperti ini ya. Jadi ini x, y ditranslasikan oleh T berapa tadi, min 2,4, hasilnya x aksen, y aksen. Kita misalkan seperti itu dulu, baru setelah itu kita buat seperti ini, di mana x aksen sama dengan x plus min 2, y aksennya y plus 4. Diperoleh ini ya. Nah, setelah itu langkah kedua adalah ubahlah menjadi x sama dengan x aksen ya. X sama dengan x aksen. Ini kan x aksen sama dengan x. Ubahlah x sama dengan berapa x aksen. Nah, x itu berarti ini x aksen ditambah 2, ini pindah ruas ya. Y berarti y aksen ditambah min 4, ini pindah ruas. Sehingga diperoleh persamaan 1 dan persamaan 2. Mbak Alfi ulangi, jadi langkah pertama tadi kita buat rumusnya dulu, x aksen, y aksen ditranslasikan oleh T min 2,4, ditemukan oleh dihasilkan x aksen, y aksen, di mana x aksen, y aksen adalah ini. Langkah kedua kita ubah x aksen menjadi x sama dengan x aksen, jadi kita pindah ya seperti ini. Ditemukan persamaan 1 dan persamaan 2. Langkah ketiga kita substitusikan x dan y ini ke dalam garisnya ini, persamaan garisnya. Nah, y kan sama dengan 3x min 2. Y-nya berapa, Bu? Y-nya ini, y aksen min 4, maka kita ganti y aksen min 4. 3, x-nya berapa, Bu? X-nya diganti x aksen plus 2, min 2. Y aksen min 4 sama dengan 3 kali x aksen, 3x aksen, 3 kali 2, 6, ini min 2. Maka y aksen min 4 sama dengan 3x plus 4.
Y aksen sama dengan ini 4-nya beda ruas ya, jadi 4/4, maka Y aksen sama dengan 3x+8. Kesimpulannya kita buang aksennya. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan 3x+8. Seperti itu, silakan dipahami.